Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Masih bersama saya Lentera Sarjana Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat sekalian, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu perceraian dan ulasan-ulasan lainnya. Tentunya penjelasan yang saya berikan ini telah terhimpun secara sistematis dari studi-studi yang saya lakukan serta dari beberapa jurnal dan artikel untuk memudahkan penonton untuk memahami lebih dalam. Yang pertama itu perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan, bisa pengadilan atau batalnya suatu perkawinan yang diatur dalam undang-undang, serta komplikasi hukum Islam dan fikih fikih dalam agama Islam, fikih munakahat. Dan di Indonesia sendiri itu undang-undang perkawinan diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal perceraian bisa dilakukan oleh adanya putusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi. Pada prinsipnya, undang-undang perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian karena yang kita ketahui perceraian itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah membolehkannya. Bukan tidak berarti undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian ya sahabat-sahabat, bagi para suami dan istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinan dengan jalan perceraian. Pemeriksaan perkara perkawinan itu sahabat-sahabat, khususnya perkara perkawinan itu dilakukan di pengadilan khusus ya, karena contohnya kita beragama Islam, maka kompetensi relatifnya berada di pengadilan agama, dan yang bagi yang non Islam itu ada di pengadilan negeri kerana perdata ya sahabat-sahabat. Berlaku hukum acara khusus yang telah saya jelaskan tadi. Nah, itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta diatur juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama di pasal 54 sampai 91 ya sahabat-sahabat. Peraturan pemerintah nomor tahun Peraturan PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sahabat-sahabat tentang perkawinan. Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim, serta peraturan-peraturan yang lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan. Kitab-kitab fikih Islam. Nah, kitab-kitab fikih Islam itu banyak ya sahabat-sahabat, ada fikih munakahat serta kitab-kitab kuning lainnya. Dan apabila jurisprudensi putusan hakim sebelumnya, jurisprudensi itu adalah kumpulan-kumpulan putusan hakim yang biasanya jurisprudensi itu adanya karena adanya hasil produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim, baik itu karena keahliannya dan kebijaksanaannya serta pengetahuan hakim. Biasanya jurisprudensi itu isinya perkara-perkara yang masih abstrak ya, yang belum ada ataupun tidak begitu jelas dalam peraturan hukumnya. Namun kan hakim dalam peraturannya itu tidak boleh menolak perkara dengan alasan apapun. Hakim itu wajib untuk memutus suatu perkara. Jadi hakim itu tidak boleh menolak suatu perkara perkawinan atau perdata yang datang kepada dirinya. Baiklah sahabat-sahabat, perceraian yang terjadi karena keputusan pengadilan agama itu dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Setelah tidak berhasil didamaikan antara suami atau istri, setelah didamaikan antara suami dan istri tersebut
Nah, pendamaian ini disebutkan dalam pasal 114, pasal 115, dan pasal 116 KHI, sahabat-sahabat. Pasal 114 KHI itu menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak. Jadi, dalam umat Islam dapat terjadi karena ada permohonan talak oleh suami ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang bisa disebut cerai gugat. Nah, dalam bunyinya dalam fikih munakahat, gugatan yang dilontarkan oleh istri disebut itu khulu, sahabat-sahabat. Khulu itu adalah gugatan atau pemberian cerai kepada suami dari istri. Namun, khulu itu si istri harus membayar kafarah atau harus membayar mahar yang dulu pernah diberikan oleh suami sebagai tebusan atas permintaan cerai tersebut, sahabat-sahabat. Yang selanjutnya tuh, sahabat-sahabat, ada alasan-alasan perceraian, sahabat-sahabat. Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadi perceraian, baik melalui cerai talak maupun cerai gugat. Tertuang dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, junto pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan, nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 komplikasi hukum Islam. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan sebuah perceraian antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun kembali, sahabat-sahabat. Jadi begini, bila dalam persidangan dinilai bahwa antara kedua suami dan istri ini dinilai tidak dapat hidup rukun kembali apabila pernikahan tersebut diceraikan, maka sudah cukup alasan untuk melakukan perceraian. Mengenai alasan-alasan perceraian ditemukan atau ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sahabat-sahabat, tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, sahabat. Misalnya ya, sahabat-sahabat, alasan-alasan yang mengakibatkan kita bercerai. Yang pertama itu karena ada salah satu pihak itu berbuat zina, menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya. Salah satu pihak itu, entah suami baik maupun suami atau istri, itu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tentunya tanpa seizin suami atau istri, tanpa seizin kedua belah pihak, sahabat-sahabat, tanpa alasan yang sah karena lain atau di luar kemampuannya, sahabat-sahabat. Jadi kita tuh nggak boleh meninggalkan istri atau suami kita tanpa alasan, misalnya kita hilang gitu, nggak ada kabar, itu nggak boleh. Itu bisa menjadi alasan perceraian, sahabat-sahabat. Salah satu pihak itu mendapat hukuman penjara, sahabat-sahabat. Misal antara suami atau istri dihukum penjara 5 tahun, sekurang-kurang lamanya 50 tahun, atau hukuman berat yang lainnya, sahabat-sahabat, setelah perkawinan itu berlangsung. Nah, itu maka boleh kita mengajukan gugatan perceraian ya. Salah satu pihak melakukan kekejaman, sahabat-sahabat, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga ya, dalam artian KDRT, sahabat. Misal itu kayaknya sepertinya di Indonesia ini mungkin banyak antara suami yang berperilaku keras kepada istri, ataupun mungkin istri yang berperilaku keras namun dalam artian tekanan batin ya, sahabat-sahabat. Nah, salah satu pihak itu mendapat cacat ya, sahabat-sahabat, misalnya badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tentunya di sini cacat bukan cacat badan yang bisa menghalangi kewajiban suami istri, sahabat-sahabat. Misalnya kita mau melakukan kewajiban suami istri, entah itu nafkah lahir ataupun batin. Nah, karena ada cacat tersebut, maka itu boleh
diajukan gugatan perceraian. Nah, semoga ya tentunya karena pernikahan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa direnungkan kembali sahabat-sahabat. Selanjutnya antara suami dan istri sahabat-sahabat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun kembali sahabat-sahabat. Nah, itu boleh untuk melaksanakan perceraian. Nah, suami melanggar taklid talak. Taklid talak itu perjanjian sahabat-sahabat. Bila kita ingin menikah, di dalam buku itu ada beberapa poin perjanjian yang tidak boleh dilanggar antara kedua belah pihak. Tentunya perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam sahabat-sahabat, karena tidak boleh atau ditolak. Peralihan agama. Nah, peralihan agama di sini dijelaskan bahwa dalam kata lain murtad sahabat-sahabat. Murtad misalnya kita beragama Islam, nah kita mau menikah dengan seseorang yang non muslim, maka itu dalam aturan agama Islam itu dengan beberapa hadis dan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa tidak diperkenankan umat muslim menikah dengan non muslim sahabat-sahabat sebelum ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bunyi Al-Quran tersebut bahwa dijelaskan sungguh ia lebih baik daripada hamba-hamba saya, maksudnya dalam keadaan hamba-hamba atau budak dan lain sebagainya. Walaupun itu menarik pandanganmu sekalian, misalnya ada kita ingin menikahi seseorang wanita, tetapi wanita itu non muslim sahabat-sahabat. Nah, walaupun dia cantik, walaupun dia bermaterial lebih, orang yang kaya itu sahabat-sahabat, walaupun dia belum beriman, dalam surat Al-Baqarah tersebut itu tidak diperkenankan untuk menikahinya sahabat-sahabat. Sungguh kita lebih baik menikahi budak sekalipun daripada yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sahabat-sahabat, dalam fikih munakahat itu ada beberapa hal yang menjadikan perceraian itu putus atau batal. Sedikit ini saya sebutkan, mungkin selanjutnya nanti akan saya jelaskan di video yang berikutnya sahabat-sahabat. Yang pertama itu tadi ada karena ada talak. Kedua karena ada zihar. Zihar itu sahabat-sahabat, zihar itu sebenarnya larangan antara suami dan istri. Zihar itu seperti menyamakan atau menyerupai tubuh ibu kita sahabat-sahabat. Jadi misalnya saya sebagai suami akan bicara kepada istri saya seperti ini, "Mah, kok masakan kamu kayak ibu saya?" Nah, itu sebenarnya tidak boleh sahabat-sahabat dalam hukumnya, dalam hukum fikih munakahat atau hukum perkawinan Islam. Apalagi makanan, bentuk tubuh pun tidak boleh sahabat-sahabat. Kalau kita sudah mengetahui apa itu zihar, itu kalau kita misalnya kita melanggarnya sahabat-sahabat, itu kita harus membayar kafarah. Kafarah itu tebusan ya sahabat-sahabat. Salah satu yang diajarkan oleh fikih munakahat itu kita bisa memberikan makan anak yatim dengan niat kita membayar kafarah tersebut sahabat-sahabat. Yang kedua ada hulu tadi sahabat-sahabat. Hulu itu permintaan perceraian yang dilakukan oleh istri dan istri tersebut, perempuan tersebut harus membayar tebusan kepada suami sebagai tebusan perceraiannya tersebut sahabat-sahabat. Yang selanjutnya ada tadi perceraian dan masih banyak lainnya sahabat-sahabat. Nanti bisa dibaca lagi, saya banyak buku-buku fikih munakahat karangan para ulama, karangan pada guru-guru kita sahabat-sahabat. Selanjutnya mengenai perceraian sahabat-sahabat, pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan itu seperti apa sahabat-sahabat perlu tahu, namun jangan dilakukan kalau memang tidak benar-benar dalam keadaan yang tidak bisa dikendalikan lagi sahabat-sahabat. Banyak perintah-perintah kita dalam mendidik istri, dan banyak juga istri yang harus sebagaimana sih dalam agama Islam itu istri ataupun suami. Pokoknya hak dan kewajiban suami istri itu harus terpenuhi sahabat-sahabat. Sidang pertama sahabat-sahabat, sidang pertama dalam perceraian itu ya. Sidang pertama itu pemeriksaan identitas ya sahabat-sahabat para pihak ya, para pihak tergugat dan penggugat.
pembacaan surat gugatan, dan anjuran perdamaian sahabat-sahabat. Dalam hukum perdata atau hukum agama ya, perdata ini ya, itu proses pendamaian itu di awal sahabat-sahabat, berbeda dengan pengadilan pidana ya sahabat-sahabat, karena pidana itu urusannya dengan negara, dengan undang-undang. Kalau perdata itu biasanya adanya hak-hak antara pihak yang berselisih itu dilanggar sahabat-sahabat. Makanya mediasi itu diposisikan paling atas sahabat-sahabat, di pertama dalam pengadilan ya sahabat-sahabat. Hakim wajib itu berusaha mendamaikan secara aktif dan bersungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak sahabat-sahabat. Itu telah diatur juga dalam pasal RBG atau HIR sahabat-sahabat. Selama perkara tersebut belum diputus sahabat-sahabat, jadi selama perkara itu belum adanya putusan yang kuat daripada hakim, maka itu bisa didamaikan. Pendamaian itu bisa dilakukan oleh dari hakim moderator. Pasti hakim itu bakal bertanya kepada para penggugat, apakah pihak mediator dari pengadilan atau bisa ditunjuk sendiri oleh para pihak yang berselisih sahabat-sahabat. Selanjutnya sahabat-sahabat, sidang kedua itu yaitu jawaban tergugat sahabat-sahabat. Dalam sidang pertama itu penggugat melontarkan surat gugatannya, dan pada sidang kedua itu tergugat itu menulis atau menjawab surat gugatannya, menjawab jawaban tergugat, namanya jawaban tergugat ya sahabat-sahabat. Jadi sidang kedua itu tergugat menjawab daripada surat gugatan yang dilontarkan pihak penggugat pada sidang pertama. Dalam jawaban tergugat, penyampaian dapat berupa pengakuan yang membenarkan isi dari surat gugatan penggugat, baik secara keseluruhan maupun sebagian sahabat-sahabat, dan dapat pula berupa bantahan, misalnya tidak benar bahwa apa yang dikatakan penggugat pada sidang tanggal berapa gitu sahabat-sahabat. Nah, itu kita bisa berdalih sahabat-sahabat, dengan berdalih untuk menjawabnya di persidangan kedua. Tentunya dengan alasan-alasan atau bahkan mengajukan gugatan rekonvensi ya sahabat-sahabat. Apa sih rekonvensi itu? Rekonvensi itu gugatan balik ya sahabat-sahabat, gugatan balik yang harus dilakukan pada sidang. Jadi gugatan rekonvensi itu dilakukan, tidak boleh keluar dari ranah atau berhubungan dengan gugatan pertama sahabat-sahabat. Gugatan balik namanya. Tergugat itu bisa menggugat balik penggugat sahabat-sahabat, dinamakan gugatan rekonvensi. Sedangkan istilah daripada penggugat untuk gugatan rekonvensi ini disebut dengan konvensi sahabat-sahabat dalam gugatan rekonvensi. Yang ketiga, sidang ketiga dalam perceraian sahabat-sahabat, yaitu replik sahabat-sahabat. Replik yang artinya bahwa penggugat dapat menegaskan kembali, jadi saling tanya jawab ya sahabat-sahabat, dapat menegaskan kembali gugatan yang disangkalnya atau didalihkannya oleh tergugat, dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan oleh tergugat. Jadi ya sidang 2, 3 itu replik duplik ya sahabat-sahabat, jawaban antara tergugat dan penggugat sahabat-sahabat. Sidang keempat itu duplik sahabat-sahabat. Duplik artinya merupakan tahap bagi tergugat untuk menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik, jawab dan menjawab ya sahabat-sahabat, dapat dilakukan berulang-ulang sampai titik temu yang sangat terang, biar supaya hakim bisa memutus suatu perkara dengan jelas, adil dan transparan atau asas terbuka ya sahabat-sahabat. Tidak ada intervensi dari pihak manapun, sampai adanya titik temu terang antara penggugat dan tergugat. Dan apabila hakim memandang cukup tetapi masih ada jalan hal-hal yang tidak disepakati oleh penggugat dan tergugat, sehingga perlu bukti kebenaran, maka agendanya dilanjutkan dengan tahap pembuktian sahabat-sahabat. Apa yang didalihkan, apa yang dijawab oleh tergugat dan penggugat pada replik dan duplik itu disertai bukti-bukti sahabat-sahabat. Bukti-bukti itu banyak macamnya sahabat-sahabat, ada bukti surat, pengakuan dan lain-lain sahabat-sahabat.
dan saksi. Pengakuan itu di urutan terakhir, sahabat-sahabat. Surat itu ada dua ya, bukti surat itu ada dua, ada akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta otentik itu yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang pemerintah seperti kantor KUA, kantor dinas pendudukan sipil. Nah, itu disebut akta otentik. Sedangkan akta di bawah tangan atau itu bisa dibuat dengan pihak-pihak yang berjanji menggunakan materai hitam di atas putih, sahabat-sahabat. Lanjut sahabat-sahabat, nanti bisa dikorelasikan lagi, dibaca-baca lagi tentang apa itu bukti-bukti dalam sidang perceraian ya sahabat-sahabat. Sidang kelima sahabat-sahabat, yaitu tahap pembuktian. Nah, yaitu tahap bagi penggugat untuk mengajukan semua alat buktinya guna untuk mendukung apa yang dibicarakan atau yang didalihkan menjadi landasan gugatan itu terjadi, sahabat-sahabat. Dan hakim juga memberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawaban atas sanggahannya, sahabat-sahabat. Sidang ke-6 sahabat-sahabat dalam perceraian, yaitu kesimpulan akhir dari para pihak. Dari para pihak ini baik penggugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pendapat masing-masing. Selanjutnya sidang ke-7 sahabat-sahabat. Sidang ke-7 pada perceraian, yaitu tahap putusan, sahabat-sahabat. Dalam tahap putusan ini, hakim itu merumuskan duduk perkaranya dan pertimbangan hukumnya. Pendapat hakim mengapa dia bisa seperti ini, apa alasannya, undang-undang dasarnya dan lain sebagainya. Mengenai perkara-perkara tersebut disertai alasan-alasan dan dasar hukumnya, yang akhirnya dengan putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya. Putusan hakim ini adalah untuk mengakhiri sengketa antara penggugat dan tergugat di dalam pengadilan, sahabat-sahabat. Lanjut sahabat-sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya sekiranya saya mohon maaf, mungkin banyak yang kesalahan. Nah, itulah versi dari Lentera Sarjana, sahabat-sahabat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.